Salam teman-teman, perkenalkan saya Evin Reptianti, NIM F1B019045, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Sudirman. Nah, pada cuplikan video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Governansi Digital. Yuk, kita simak! Sebelum saya menjelaskan apa sih governansi digital, kita harus tahu lebih dulu nih, digital itu sebenarnya apa sih? Jadi, teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Pengertian lain dari digital adalah suatu teknologi elektronik yang mampu melakukan penyimpanan, menghasilkan, dan juga memproses berbagai data yang terdapat dalam dua kondisi, yakni positif dan negatif. Kondisi positif akan diwakili atau dinyatakan dengan angka 1, dan negatif akan diwakili dengan angka 0. Dengan begitu, data yang akan disimpan atau dikirimkan dengan teknologi digital nantinya akan dinyatakan dengan string 0 dan 1. Setiap digit dari status ini akan disebut sebagai bit dan serangkaian bit tersebut nantinya akan ditangani oleh komputer secara mandiri sebagai grup, yakni byte. Sebelum kehadiran teknologi digital, transmisi elektronik pada masa lalu hanya sebatas pada teknologi analog saja, yang mampu menyampaikan data dalam wujud sinyal elektronik dari berbagai frekuensi ataupun amplitudo yang ditambahkan pada gelombang yang membawa frekuensi khusus. Dalam bahasa Yunani, digital berasal dari kata digitus yang berarti jari jemari. Menurut KBBI, digital artinya berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu. Dalam bahasa Inggris, digital artinya yang berhubungan dengan jari atau mesin hitung yang mempergunakan angka-angka untuk sistem-sistem perhitungan tertentu. Secara bahasa, digital artinya berkaitan dengan jari. Dan pada praktiknya, semua hal yang berbau digital dijalankan dengan jari, seperti halnya klik mouse, arahkan kursor, tap, touch, dan akses internet. Dengan kata lain, digital berkaitan dengan informasi, teknologi komputer, dan gambar elektronik. Kehadiran digitalisasi ini menjadi awal mula era informasi digital atau perkembangan teknologi yang saat ini jauh lebih modern seperti teknologi artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, computing power, perkembangan 5G, smart device, quantum computing, 3D printing, avatar, dan lain-lain. Kesimpulannya, digital adalah bentuk modernisasi atau pembaharuan dari penggunaan teknologi di mana sering dikaitkan dengan kemunculan internet dan komputer, di mana segala hal dapat dikerjakan melalui suatu peralatan canggih untuk memudahkan urusan masyarakat. Dengan adanya revolusi digital inilah yang mendorong cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang semakin canggih saat ini. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah terkait governansi digital atau e-governance. Governansi sendiri merupakan bagaimana upaya pemerintah dalam mengelola di mana masyarakat diberi peluang untuk mengartikulasikan kepentingan dan haknya. Governansi mementingkan bagaimana pemerintah mengembangkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kebijakan publik yang terbuka bagi partisipasi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa governansi digital sendiri merupakan salah satu bentuk atau model tata kelola pemerintah atau organisasi yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, di mana semua pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.
Governasi digital ini juga bisa dikatakan sebagai kerangka kerja untuk menetapkan otoritas atau kewenangan dalam akuntabilitas, peran, dan pengambilan keputusan untuk keperluan kehadiran suatu organisasi secara digital. Hal tersebut juga bisa meliputi situs web, situs mobile, media sosial, dan teknologi yang mendukung pelayanan berbasis internet. Dengan pemanfaatan teknologi digital yang lebih terintegrasi, maka penyelenggaraan pemerintah dan tata kelola pemerintah akan menjadi lebih berkualitas, efisien, efektif, responsif, dan pastinya lebih terbuka. Berkaitan dengan soal nomor 3, lalu mengapa sih sekarang ini sangat diperlukan yang namanya governasi digital? Jadi, governasi digital ini menjadi suatu bentuk atau model yang memang sangat diperlukan untuk saat ini. Mengingat setelah berkembangnya era revolusi 4.0 yang mana teknologi semakin meningkat sehingga mendorong pemerintah untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan digital untuk menyelenggarakan pekerjaan pemerintahan. Dengan adanya governasi digital ini, pastinya tidak akan lepas dengan pelayanan publik yang sekarang ini menjadi tugas utama bagi pemerintah dalam melayani masyarakat, baik dari administrasi, perizinan, dan lainnya. Lalu, pelayanan publik dengan digitalisasi itu apa sih? Jadi, pelayanan publik dengan digitalisasi merupakan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal, karena pemerintah mengharapkan adanya peningkatan peran aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan berbasis teknologi informasi. Maka dari itu, sangat diperlukan untuk menerapkan governasi digital guna meningkatkan kepuasan layanan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi. Nah, berkaitan dengan soal nomor 4, lalu di Indonesia sendiri, seperti apa sih praktik dari governasi digital? Praktik governasi digital yang sudah diterapkan di Indonesia telah mencakup keseluruhan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, pemerintah desa, hingga lembaga-lembaga. Salah satu yang paling menonjol adalah penggunaan website, media sosial, dan layanan berbasis online. Berikut penjelasannya. Website secara umum adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terkait yang berbagi satu sama lain. Website ini menjadi tren dalam digital governancy. Hal ini dikarenakan teknologi yang semakin berkembang pesat dan mendorong semua kalangan untuk menggunakan teknologi dan informasi. Pemanfaatan website ini bukan lagi hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan sudah dilakukan oleh pemerintah lainnya seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga-lembaga lainnya. Keberadaan website mendorong adanya peningkatan media informasi yang mana kaitannya dengan keterbukaan informasi publik. Artinya, masyarakat ketika ingin mendapatkan informasi bisa melalui website tanpa harus datang ke kantor. Selain itu juga keakuratan berita bisa mendorong masyarakat lebih percaya, karena dalam hal ini yang mengelola website adalah pemerintah itu sendiri. Berikut ini contoh website yang saya ambil dari pemerintah Kabupaten Banyumas, yang mana ia memiliki website bernama banyumaskap.co.id. Jadi di dalam website ini sudah banyak informasi-informasi, baik informasi layanan, informasi berita, dan informasi lainnya yang bisa digunakan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan mudah. Selanjutnya adalah media sosial. Kenapa sih kok media sosial? Jadi, setelah adanya perkembangan teknologi yang makin berkembang pesat, melahirkan adanya media sosial. Menurut Nasrullah pada tahun 2015, media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dalam membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial ini juga menjadi media yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi.
Semua pemerintahan tentunya sudah memiliki media sosial masing-masing, baik Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lainnya. Yang mana media sosial ini sangat mendorong digital governance, karena dengan hal tersebut kita bisa meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan informatif. Sehingga masyarakat bisa memahami informasi dari media sosial tersebut. Adapun manfaat dari media sosial, yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat. Yang kedua, membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial. Yang ketiga, mensosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan. Dan yang terakhir ialah membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, saya akan mengambil contoh media sosial dari pemerintah Kabupaten Banyumas, yang mana pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki 4 media sosial. Yang pertama ada Instagram @betterbanyumas, kemudian ada Twitter _betterbanyumas, lalu ada Facebook Better Banyumas, dan yang terakhir ada YouTube Better Banyumas. Dari keempat media sosial ini bisa memberikan informasi-informasi terkait pemerintah Kabupaten Banyumas dan berita-berita terkini. Selanjutnya adalah layanan online. Jadi, di sini saya juga mengambil contoh dari pemerintah Kabupaten Banyumas yang memiliki layanan kependudukan online bernama Gratis KB. Layanan Gratis KB merupakan terobosan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan pembuatan berbagai dokumen kependudukan secara online dari Dindukcapil Kabupaten Banyumas. Adapun jenis-jenis pelayanan kependudukan yang dapat diajukan dan diproses secara digital yaitu pembuatan akte kelahiran, akte kematian, KTP elektronik, KIA atau Kartu Identitas Anak, kartu keluarga, surat perpindahan keluar, surat kedatangan, dan update data. Gratis KB ini dapat digunakan dengan membuat akun terlebih dahulu dengan memasukkan data seperti NIK, nomor KK, dan tulis kode KAPTCHA yang tertera. Setelah itu, kita dapat mengurus kebutuhan kita secara online. Dengan adanya layanan ini, masyarakat bisa dengan mudah untuk mendapatkan pelayanan tanpa harus datang ke kantor. Berkaitan dengan soal nomor 5, selanjutnya saya akan menceritakan terkait pengalaman saya dalam menggunakan pelayanan publik yang berbasis digital. Pengalaman pertama saya dalam menikmati e-governance di Indonesia yaitu pada saat melakukan perpanjangan surat izin mengemudi. Perpanjangan surat izin mengemudi secara online yang pernah saya gunakan memiliki nilai keefektifan dalam pengurusannya karena lebih menghemat waktu dan tenaga dan hanya perlu menggunakan handphone dan internet serta dapat dilakukan di mana saja tanpa perlu ke Satpas atau gerai atau SIM keliling terdekat. Sistem ini juga terintegrasi karena data SIM online telah terhubung dengan server data EKTP di Kemendagri, PNBP, dan MPNG 2. Layanan pembayaran SIM dapat dilakukan melalui teller bank. Pengalaman kedua saya dalam menikmati e-governance di Indonesia yaitu pada saat membuat kartu keluarga melalui aplikasi Gratis KB Banyumas. Jadi menurut saya pembuatan kartu keluarga melalui aplikasi Gratis KB ini sangat mudah karena memiliki nilai keefektifan dalam pengurusannya karena lebih menghemat waktu dan tenaga. Dan ketika saya membuat KK online, maka hasil KK tersebut sudah langsung masuk ke email yang telah terdaftar, serta KK yang telah terproses tersebut dapat dicetak secara mandiri, sehingga kita tidak perlu datang ke Dindukcapil untuk mengambilnya. Menurut saya, dengan adanya governance digital, sangat membantu mempermudah kebutuhan masyarakat Indonesia dalam melayani kebutuhan. Dengan adanya teknologi internet, manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan segala urusan dan tentunya menghemat beberapa aspek, seperti waktu dan tenaga. Pelayanan juga tentu dilakukan secara jelas, rinci, dan transparansi, sehingga masyarakat dapat melihat perkembangan dari kebutuhan mereka melalui website atau situs maupun aplikasi dari instansi tersebut.
Dengan adanya governance digital, diharapkan dapat mengurangi kasus oper-operan atau pelayanan yang berbelit di kantor, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam bidang pelayanan publik. Saya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Governance Digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.